Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sistem basis data pertemuan ketiga. Nanti kita akan membahas tentang tipe data. Kita masih menggunakan Microsoft Access. Ya. Di tipe data ini hampir sama. Di database yang lain juga hampir sama. Cuma beda, kadang beda namanya saja. Ada yang menggunakan teks, ada yang karakter. Kita masuk ke struktur tabel. Yang pertama tipe data teks. Tipe teks ini digunakan untuk data bisa huruf, bisa angka. Bisa data huruf saja, data angka saja, atau gabungan huruf dan angka. Untuk tipe teks maksimal bisa menampung 255 karakter. Contoh data yang menggunakan tipe teks, misalkan nama. Ini sudah jelas menggunakan teks. Kalau kita menggunakan tipe teks, ini sudah nilai defaultnya maksimal 255. Kalau ini misalkan kita isi lebih dari 255, nanti ada keterangan ya, maksimal 255. Sesnya ini tinggal disesuaikan ya. Kalau nama kelihatannya tidak mungkin sampai 255, bisa sekitar misalkan 35. Ini bisa diisi teks, misalkan yang nama ya. Data tipe teks ini bisa juga untuk numerik. Ya. Data angka. Ya. Di data angka tidak selalu menggunakan tipe numerik, tinggal tergantung penggunaannya. Kalau angkanya tidak digunakan untuk operasi matematika, biasanya menggunakan tipe teks. Ya. Tapi kalau untuk operasi matematika, menggunakan tipe number. Misalkan data NIM, ya. Nomor induk mahasiswa. Nomor induk biasanya ini datanya berupa angka. Tapi tipenya tidak menggunakan tipe number, menggunakan tipe teks. Misalkan sisnya 12. Ininya misalkan 8874001. Ini contoh data angka yang tipenya teks. Karena NIM tidak akan digunakan untuk operasi matematika. Tidak akan ditotal, dikurangi, atau dikalikan. Jadi pakainya tipe teks. Data angka yang lain yang menggunakan tipe teks, misalkan data nomor telepon. Untuk nomor telepon ini jangan menggunakan number ya. Nanti kita lihat sebabnya mengapa tidak menggunakan number. Kita menggunakan teks. Telepon ini sekitar 12 digit. 12 angka. Kosong 88 022 033.
Kalau kita menggunakan tipe teks, ini bisa menyimpan angka 0 di depan ini ya. Angka 0 di depan ini bisa kita simpan. Nah, kalau kita menggunakan number, misalkan telepon ini kita menggunakan number. Kita ketik nomor telepon yang sama tadi ya. Untuk tipe teks, standarnya rata kiri, defaultnya rata kiri. Nah, kalau Anda menggunakan tipe number, defaultnya rata kanan. Ini kalau kita telepon, ini kita menggunakan number, kita isi 088. Ini kalau kita klik di baris lain, ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa karena ada batasnya. Ini kalau kita hitung, bisa ini 3 angka, di sini sudah jutaan ya. Di angkanya terlalu besar, tidak bisa ditampung. Kalau ini kita kurangi, jadinya seperti ini ya. Di tipe number tidak bisa menyimpan angka 0 di depan. Tidak bisa menyimpan angka 0 di depan. Terus ada batasnya. Ini kenapa untuk telepon kita menggunakan teks. Data telepon sebaiknya menggunakan teks. Kalau teks ini bisa menyimpan data, bisa menyimpan angka 0 di depan. Bisa disimpan. Ini untuk tipe teks. Untuk tipe teks. Kita lanjutkan ke tipe berikutnya, tipe data berikutnya memo. Memo ini digunakan untuk menyimpan data teks yang di atas 255 karakter. Nanti kita lihat contohnya ya. Misalkan kita ingin menyimpan data abstrak. Di setiap mahasiswa nanti kalau membuat skripsi biasanya ada abstraknya ya. Ini misalkan menggunakan 255 karakter. Ini sudah maksimal ya, 255 karakter. Nah, kita ingin menyimpan abstrak dari skripsi mahasiswa di sini. Ini contoh, kita lihat contoh abstraknya ya. Nah, ini misalkan mau kita simpan. Ini kalau kita ingin tahu ada berapa karakter, bisa kita lihat di bisa dihitung lewat review ini ya. Menu review. Bentar ya. Translate WordCon ini ya. Review WordCon. Nanti ini bisa dihitung yang Anda deteksi, yang Anda sorot ini, yang Anda seleksi ada berapa karakternya. Ini ada 788 tanpa spasi, 904 dengan spasi. Oke, ini kita copy. Kita masukkan ke sini, ke abstrak ini. Nanti ada ini ya, text too long. Text too long ini berarti teksnya terlalu panjang. Melebihi 255 karakter. Nah, supaya teksnya bisa disimpan, kalau memang mau Anda simpan, teks yang panjang lebih dari 255 karakter,
kita gunakan tipe memo. Nah, ini bisa disimpan ya. Nanti kalau mau melihat isinya ada caranya sendiri ya, harus lewat form ya. Itu untuk fungsinya memo ya. Kalau lebih dari 255 karakter, data yang panjang-panjang. Kita lanjut ke tipe berikutnya, tipe number. Number ini khusus untuk data angka. Biasanya digunakan untuk data angka yang digunakan untuk kalkulasi matematika. Kalau contoh misalkan di sini di tabel mahasiswa, misalkan data uang kuliah itu ya, uang kuliah. Uang kuliah ini datanya data angka, biasanya juga untuk operasi matematika. Bisa dijumlahkan, dipakainya number. Defaultnya tadi ya, kalau number defaultnya rata kanan. Untuk number, kita lanjut ke tipe date and time ya. Ini satu tipe ya, date and time ini dijadikan satu tipe, tidak ada tipe date sendiri, time sendiri. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan data tanggal, data waktu, atau penggabungan tanggal dan waktu. Contoh penggunaannya data tanggal, misalkan TGL lahir. Tanggal lahir, ini menggunakan date time. Tanggal lahir. Nah, ini untuk data date, nanti otomatis ada tampilan tanggal ini. Anda boleh ketik langsung, misalkan 17 Agustus, bisa 08, bisa 8 nih. 0 ini berarti 2000 ya. Bisa diketik seperti ini. Atau Anda tanggalnya menggunakan ini. Kalau mau mengganti tahun, tinggal diklik. Nah, ini kalau Anda menggunakan ini terlalu lama ya. Kalau jarak tahunnya beberapa tahun, ini harus digeser. Kalau untuk ini tanggal sudah jelas di tem ya. Contoh tanggal penggunaan data jam, misalkan DGL masuk. Ini hanya contoh ya. Kalau di database biasanya ini data jam, ini untuk data pegawai. Kalau ada, ini jam masuk ya. Jam masuk, jam pulang. Ya. Jam masuk. Ini menggunakan datetime. Dua, 00.
Ini contoh data tadi, data tanggal, data jam. Ini tipenya sama, pakai tipe date time. Tipe berikutnya currency. Currency ini data dengan format mata uang, terus menggunakan pemisah ribuan. Simbol currency-nya nanti tergantung dari regional setting yang aktif. Misalkan tadi uang kuliah tadi, uang kuliah misalkan ini kita coba menggunakan currency. Kita isi misalkan 380.000. Ini perbedaannya ya. Ini kalau number ini hanya angka standar 380.000. Kalau Anda menggunakan currency nanti ada mata uangnya. Mata uangnya terus pemisah ribuan. Angkanya kalau angkanya di atas ribuan ada titiknya pemisah ribuan. Mata uangnya ini tergantung dari regional setting yang aktif. Coba kita rubah regional settingnya. Lewat start ini, kontrol panel. Regional setting, region ini ya. Clock language and region. Regional and language. Kita ganti ini. Ini Indonesia ya. Indonesia tadi RP. Ini coba kita rubah ke English. Ini kita oke. English United States ini Amerika ya. Kita lihat perubahannya tadi. Nah, ini otomatis berubah dolar. Ini juga hati-hati kalau Anda menggunakan mengisi data tanggal ya. Ini misalkan kita isi tanggalnya 1 Juli 2000. Ini kalau stepnya, kalau regionalnya English, ini bacanya bukan 1 Juli tapi 7 Januari. Karena kalau English ini bulannya dulu. Bulan, tanggal, tahun. Jadi ini dibaca 7 Januari, bukan 1 Juli. Ini coba kita rubah lagi ke Indonesia. Ya. Kita rubah lagi ke Indonesia. Indonesia. Ya. Kita rubah ke Indonesia. Ini sudah berubah lagi. Ya. Ini tadi 7 Juli. Ini juga otomatis berubah. Ya, hati-hati untuk data tanggal. Kalau Anda biasa menggunakan data tanggal, perhatikan regional settingnya. Soalnya kalau regional settingnya masih English, Anda ngisi tanggal nanti hasilnya bisa tidak sesuai yang Anda inginkan. Currency bisa ya. Currency bisa untuk operasi matematika. Ini bisa ditotal, dikalikan bisa. Cuma ada simbol ininya saja. Ada tambahan simbol mata uang.
Lalu berikutnya auto number. Auto number ini jenis data yang menghasilkan counter numerik otomatis. Counter nomor urut itu ya. Terus dalam satu tabel hanya boleh ada satu field auto number. Selain auto number ini boleh lebih dari satu field. Ya. Misalkan teks ini boleh lebih dari satu ya. Detail juga boleh. Tapi khusus untuk auto number hanya boleh satu field. Biasanya untuk nomor ya. Misalkan nomor ini kita buat auto number. Ini sudah otomatis ya. Nanti setiap record ada nomornya 1, 2, 3. Dan itu auto number, kita lanjut berikutnya. Tipe yes no. Tipe yes no ini data yang hanya ada dua pilihan. Bisa true atau false. True itu bisa angka 1 atau false angka 0. Atau yes no, atau tadi true false, atau on off. Contoh data yang menggunakan yes no, misalkan pertanyaan menikah. Menikah ini hanya bisa dijawab yes atau no. Jadi kita bisa pilih yes no. Nanti kalau bentuk inputnya untuk data yes no ini hanya pilihan ini ya. Ini bisa diklik, ini berarti yes. Kalau tidak ada centangnya berarti no. Mahasiswa juga kadang ada yang sudah menikah ya. Untuk mahasiswa yang kelas malam kadang ada yang sudah menikah. Di infonya hanya di sini ya, hanya klik ya. Hanya ada tanda centang atau dikosongkan. Ini untuk data tipe yes no. Lalu oleh objek. Oleh objek ini tipe data yang diambil dari sistem oleh objek seperti Microsoft Excel atau Microsoft Word. Kalau datanya data menggunakan format tertentu dalam bentuk Word, ya, dalam bentuk MS Word, kita bisa menggunakan oleh objek tadi, ya, menggunakan tipe oleh objek. Contohnya, misalkan kita ingin di data mahasiswa ini ada riwayat hidup kurikulum kita ya. Kurikulum kita ini nanti bentuknya seperti kurikulum kita yang diketik pada MS Word. Kita bisa menggunakan oleh objek. Cara inputnya, cara input yang tipe oleh objek ya. Ini tadi ya. Ini kita klik kanan nih. Klik kanan, lalu klik insert object. Ini berarti belum ada isinya ya. Kalau hanya ada insert object berarti belum diisi. Kita klik insert object. Tunggu sebentar, masih proses ya. Nah, ini jenis-jenis oleh objeknya ya. Tinggal Anda mau diisi dengan data apa. Bisa ini yang ke Office, program-program yang ada di Office. Anda bisa isi dengan data Excel
Atau kalau tadi misalkan mau diisi dengan bentuk riwayat hidup, Anda menggunakan MS Word, Anda bisa pilih ini, Microsoft Office Word Document. Ini Anda pilih. Kalau sudah, kita klik OK. Ini nanti akan disisipkan Word baru ya. Oke. Kemudian otomatis masuk ke MS Word. Ini bisa kita ketik seperti mengetik di MS Word biasa ya. Ada nama, tempat. Ini kalau kita tutup, MS Word-nya ini kita tutup, otomatis akan kembali ke akses tadi. Kembali ke MS Access. Kembali ke tabel input data, kembali ke sini. Ini berarti oleh objeknya diisi dengan data MS Word. Kalau ini mau kita edit, mau diedit tinggal di klik kanan, masuk dokumen objek edit. Ini tinggal diedit biasa ya. Dasar dan seterusnya. Ini bisa diisi tidak hanya MS Word tadi, Anda bisa isi dengan Excel, PowerPoint, atau yang lain. Nah, ini gunanya yang untuk oleh objek. Berikutnya, yang tipe hyperlink. Hyperlink ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditunjukkan melalui alamat URL. Contohnya misalkan kita punya data sebentar ya, data magang gini ya. Ini kita punya data magang. Memorinya maaf ya. Contoh misalkan ini ya. Ini ingin kita buat, kita masukkan ke dalam database ini. Salah satu caranya kita bisa membuat hyperlink-nya. Kalau mau kita buat hyperlink, kita bisa menggunakan Google Drive. Kita simpan, jadi kita simpan file-file magangnya tadi ya, file JPG magangnya tadi ke Google Drive. Ini kita buat folder baru ya. Kita buat folder
Beri nama Magen. Ya. Nah, ini sudah ada contoh Magen. Kita masukkan di sini ya. Kita upload seperti biasa ya. Upload filenya di sini. Nah, kalau ini mau dimasukkan ke dalam, kita siapkan dulu ini tadi ya. Kita beri nama Magen. Gunakan tipe hyperlink ya. Tipe hyperlink. Cara mengisinya ya. Cara mengisinya hyperlink di sini. Kita bisa isi dari Google Drive ini, kita seperti biasa kita share ya. Kita klik kanan. Klik kanan, terus dapatkan link. Maaf ya, ini jaringannya agak lambat sini. Ini tinggal salin link ini ya. Kita klik salin link. Salin link kita masukkan ke sini. Klik kanan, pas. Ini sudah masuk ya. Kalau kita ingin mengambil datanya, kita ingin mengambil data yang ada di Google Drive tadi, ini tinggal kita klik linknya. Linknya ini kita klik. Kita bisa melihat datanya. Nah, ini contoh beberapa tipe data ya. Beberapa tipe data dan penggunaannya tadi. Tadi yang teks ini sudah sering kita gunakan ya. Data karakter. Terus kalau data numerik tidak untuk operasi matematika seperti NIM dan nomor telepon ini juga menggunakan teks. Abstrak tadi menggunakan memo ya. Kalau teksnya di atas 255 karakter, kita gunakan memo. Ini uang kuliah tipe number. Kalau angkanya untuk operasi matematika, tanggal lahir menggunakan datem ya. Tanggal menggunakan datem, jam ini juga menggunakan datem. Kalau angkanya ingin ada mata uang, gunakan currency. Nomor urut ini auto number. Kalau datanya hanya diisi dua jawaban, yes atau no,
Anda bisa menggunakan tipe tadi, tipe YES-NO tadi, tipe YES-NO. Untuk data yang diambil dari Word atau Excel atau Office yang lain, Anda bisa menggunakan oleh objek. Hyperlink ini tadi untuk data yang isinya hyperlink, yang menunjuk ke URL, ke alamat URL ini. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk tipe data. Ini kalau ini tergantung dari database yang dipakai. Kalau di akses tidak ada, enum tidak ada. Di setiap database mempunyai tipe yang standar. Tipe standarnya itu teks, seperti tipe teks, number ini pasti ada. Teks, number, memo ini ada. Tapi ada tipe tertentu yang di database lain tidak ada. Kalau YES-NO, currency ini sudah standar ya. Di database lain biasanya ada. Kalau yang Adi Sulistyo ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.